Assalamualaikum. Halo. Ketemu lagi di Canggih Biologi. Sekarang bakalan Mbak Canggih bahas tentang materi sintesis protein. Tepuk tangan. Oke, sebelumnya jangan lupa klik tombol merah, like, comment, and subscribe ya men. Jangan lupa. Kuhitung 1, 2, 3, deng dong. Materi hari ini berhubungan dengan sintesis protein. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kita latihan soal terlebih dahulu. Coba nih kita lihat dan perhatikan. Ini adalah beberapa soal UTBK. Apabila sekuens cetakan utas DNA mempunyai susunan 3 aksen TAC, TGA 5 aksen, sekuens RNA yang terbentuk saat transkripsi adalah bla 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 bla. Tang terdang. Baca sendiri ya. Dek, sebelum kita lanjutkan, you harus paham materi sintesis protein. Apa saja sih Mbak materi sintesis protein? Konsep dasar tentang sintesis protein itu nanti pastinya kalian harus tahu ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan transkripsi, sedangkan tahapan kedua adalah tahapan translasi. Ingat ada 2 tahap, transkripsi dan translasi. Apa itu transkripsi? Transkripsi adalah, ingat, sintesis mRNA. Dari kata-katanya sintesis berarti kita membuat mRNA. Dari cetakan DNA template, ingat kita membuat mRNA dari cetakan DNA template yang melibatkan enzim RNA polimerase. Right? Paham? DNA template dijadikan mRNA alias kodon. Ingat, ini dipasangkan atau diterjemahkan. Kalau DNA template-nya dari 3 aksen ke 5 aksen, 3 ke 5 itu berarti up. Berarti pasangannya adalah down. Ingat, pasangan DNA itu selalu antiparalel. Kalau satunya up, berarti pasangannya adalah down. Paham? DNA template dari 3 aksen ke 5 aksen, kalau mRNA-nya berarti dari 5 ke 3. Bisa dipahami? Kulanjutkan ya. Yang kedua, tahapannya adalah translasi. Apa itu Mbak translasi? Translasi adalah proses sintesis polipeptida. Hati-hati, sintesis polipeptida alias sintesis asam amino sesuai kode yang dibawa oleh mRNA. Jadi, ketika kalian melihat tabel asam amino, yang kalian perhatikan itu adalah kode dari mRNA. Jangan lihat yang lain. Paham? Proses translasi ini, pencarian asam aminonya dilakukan oleh yang namanya tRNA alias RNA transfer alias antikodon. Misal nih, mRNA-nya 5 aksen ke 3 aksen AUC. Nanti kita lihat di tabel asam amino. Tabel asam amino yang banyak itu nggak usah dihafalkan bro, susah, otak nanti bisa pecah. Kita lihat saja. AUC, kalian cari asam aminonya apa? Kalau sudah ketemu, asam aminonya namanya adalah isoleucin. Beres? Ini adalah 2 tahapan. Ada tahapan transkripsi, ada tahapan translasi. Tahapan transkripsi dari DNA template diterjemahkan dari yang namanya mRNA, sedangkan translasi dari mRNA alias kodon diterjemahkan jadi asam amino. Lanjut. Kalian harus pahamkan ya, yang namanya basa nitrogen ada purin, ada pirimidin. Purin anggotanya ada adenin, guanin, pirimidin, ada timin kalau di DNA, urasil kalau di RNA, dan juga ada sitosin. Adenin dengan timin dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen yang lemah, sedangkan G dan C diikat oleh 3 ikatan hidrogen yang lemah. Harus paham? A dan T itu dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, G dan C ada 3 ikatan hidrogen.
hidrogen. Bisa dipahami? Nah, kita masuk lagi. Sekarang proses transkripsi. Proses transkripsi itu adalah dari DNA template diterjemahkan menjadi yang namanya mRNA. Kalian sudah paham kan ya? Pemasangannya dipasangkan, diterjemahkan. Nah, kalau DNA template tadi Mbak Canggih bilang, DNA template itu selalu up, berarti pasangannya selalu down. Di sini ada di soal TAC, TGA. T pasangannya adalah A pasangannya adalah U, C pasangannya adalah G. Mbak, kenapa Mbak kok tidak pakai T? Kenapa A pasangannya harus dengan U? Ingat say, di sini adalah DNA. Diterjemahkan jadi yang namanya mRNA. RNA tidak punya T, tapi punyanya U. Jadi di sini T pasangannya A pasangannya U. Bisa dipahami? Sedangkan C pasangannya adalah G. Begitu seterusnya ya. T pasangannya A, G pasangannya C, dan A pasangannya U. Bisa dipahami? Kita langsung ke soal. Di soal, apabila sekuens cetakan utas DNA mempunyai susunan dari 3 ke 5, berarti kita harus cari pasangannya. Kalau di soal 3 ke 5, up berarti pasangannya saat transkripsi adalah down. Mbak, down semuanya, 5 ke 3. Oke, sekarang kita masuk. T pasangannya dengan A pasangannya dengan U, C pasangannya dengan G. Berarti A, U, G. Di mana A, U, G? Yes, sudah ketemu deh. Jadi jawabannya adalah yang B. Dari sini bisa kalian pahami? Sampai sekian dulu. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa ketemu lagi dengan Canggih Biologi. Bye-bye. Assalamualaikum.